Bagi saya setiap pernikahan itu berbeda dari satu pernikahan dengan pernikahan lainnya. Cari hal-hal yang ada hubungannya dengan identitas pengantin atau sesuatu yang sangat personal bagi pengantin. Menahan untuk menekan tombol shutter. Saya punya temen yang kalau motret wedding itu kayak motret perang. Halo, saya Widi Rafita. Di video kali ini saya mau ngebahas sedikit tentang hal yang mungkin sering terlewatkan di fotografi pernikahan. Hal ini ada hubungannya dengan membangun ciri khas dalam memotret. Saya menyadari hal itu ketika seorang teman berkata, kalau saya selalu motret detail-detail terkecil dalam fotografi pernikahan yang bahkan itu tuh nggak ada di rundown acara pernikahan. Bagi saya setiap pernikahan itu berbeda dari satu pernikahan dengan pernikahan lainnya. Biarpun mungkin di rundownnya kita lihat sama ya, akan selalu ada preparation, akad, foto keluarga, foto di pelaminan, foto couple-nya dan lain sebagainya, tapi pasti akan ada selalu hal-hal yang membuat pernikahan itu berbeda dari satu pernikahan ke pernikahan lainnya. Saya akan bahas poinnya satu persatu. Yang pertama, yang selalu saya bawa ketika memotret fotografi pernikahan, yang pertama banget adalah hati. Karena pernikahan itu kan sesuatu yang sakral ya, momen yang pengennya sekali seumur hidup. Makanya bagi saya memotret pernikahan harus membawa diri saya ke dalam pernikahan tersebut, harus membawa hati saya ke dalam pernikahan tersebut gitu. Maksudnya bukan sebagai orang lain, tapi saya terlibat dalam pernikahan tersebut, menjadi bagian dalam pernikahan tersebut, sehingga saya bisa memotret menggunakan hati dan perasaan. Selanjutnya, cari hal-hal yang ada hubungannya dengan identitas pengantin atau sesuatu yang sangat personal bagi pengantin. Atau mungkin ketika memotret, kamu bisa ngobrol-ngobrol dengan pengantinnya, hal-hal apa sih yang sangat personal dalam pernikahan tersebut, kira-kira adakah benda-benda yang penting yang sekiranya hal itu perlu diabadikan, walaupun nggak ada di rundown ya, tapi hal itu bisa dikenang sepanjang hayat. Jadi ketika dia membuka lagi album pernikahannya, dia ingat bahwa oh, benda ini benda yang sangat saya inginkan dalam pernikahan saya. Mungkin begitu. Nah, ada hubungannya dengan hal tadi, yaitu benda-benda yang dipilih secara khusus. Contohnya mungkin seperti gaun pengantin yang dibuat secara khusus untuk pernikahan tersebut, atau sepatunya, atau cincinnya, veilnya, bagaimana tatanan rambutnya dan sebagainya. Misalnya kayak foto Rosario ini, sebetulnya Rosario ini ada sejak aku memotret flat lay. Jadi kan ketika preparation itu biasanya kita diserahkan oleh WO berupa undangan, parfum, cincin, pokoknya benda-benda yang berhubungan dengan pernikahan tersebut gitu. Tapi ada satu Rosario, bagi saya ini adalah identitas dari pengantinnya. Dan biasanya kan benda-benda yang di foto flat lay itu setelah kita foto pasti dikembalikan lagi ke WO kan. Lalu sudah gitu, selesai. Tapi di pernikahan ini Rosarionya dibawa oleh pengantin dan dililitkan di hand bouquet-nya. Ini tuh menurut saya cantik banget ya. Cantik banget dan sayang banget gitu kalau luput di foto. Makanya saya abadikan ini ketika foto portrait setelah preparation itu. Jadi ada ini yang dia pegang. Nah, Rosarionya ini dia bawa dari awal sampai selesai acara pemberkatan. Kemudian yang ini adalah foto ketika preparation, jadi ketika pengantin sedang di make up. Waktu itu saya masuk ruangan make up, kemudian rasanya tenang banget dan pengantin sedang zikir. Lalu saya lihat ada tasbih di tangannya. Bagi saya momen-momen seperti ini jarang banget saya temukan. Kemudian ini adalah
benda-benda atau sesuatu yang dipesan secara khusus untuk pernikahan tersebut, seperti veil yang dikenakan oleh pengantin ini veilnya dia pesan secara khusus dan dia pengen ada bunga-bunga kecil yang ternyata manis banget ketika difoto. Saya pengen nunjukin detail-detail kecil ini dan renda-renda di veilnya, di ujung-ujung veilnya. Kemudian bajunya itu kalau misalkan saya lihat sederhana banget, tapi dia ada detail di bagian punggungnya. Jadi ada kancing-kancing yang memanjang dan bentuk lehernya itu V. Dan ketika saya lihat ini cantik banget, kayak saya cuma fokusin ke bagian kancing-kancingnya aja. Kemudian dari kukunya juga sangat sederhana, pokoknya jauh banget dari kesan bling-bling pengantin. Makanya saya bilang setiap pernikahan itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, untuk foto yang ini sebenarnya sedang set foto setelah make up. Foto setelah make up biasanya itu kan ada kayak portrait, lab beauty, dan lain-lain ya. Biasa disebut seperti itu. Sebenarnya di foto ini pengantinnya sedang menunggu kita membuat set fotonya hari itu. Dan saya cuma nyuruh dia duduk menghadap ke gaunnya. Dan sesantai mungkin, seperti sedang menikmati atau menunggu atau apa ya, pokoknya dibuat senatural mungkin gitu. Kemudian ekspresi-ekspresi yang tidak dibuat-buat ini juga sebenarnya penting banget kan. Nggak harus selalu tersenyum manis atau harus fierce gitu ya. Coba sesekali kita ajak pengantinnya relax untuk tertawa dulu sebelum akad atau pemberkatan supaya nggak tegang-tegang banget. Jadi kita juga berperan untuk mengatur mood dari pengantin. Jangan sampai moodnya jadi jelek karena kecapean kita foto-foto sebelum akad atau sebelum acara. Kita sangat bertanggung jawab untuk menjaga mood klien, teman-teman. Nah, di pernikahan ini sebenarnya ada cerita menarik ya. Ketika saya menanyakan benda-benda yang mau difoto untuk flat lay, salah satunya kan biasanya sepatu pengantin. Dia bilang gini, "Kak, sebenarnya aku tuh nggak pakai sepatu yang cantik untuk acaraku. Aku cuma pakai sepatu ini." Dia menyebutkan satu merek yang memang desainnya punya ciri khas banget. Pokoknya kalau kita lihat itu ya merek itu gitu. Sebentar ya, saya mau pinjem sepatu kakak saya dulu gitu. Terus kemudian dia pinjem sepatu kakaknya, sepatu high heel yang cantik gitu. Tapi menurut saya itu bukan bagian dari si pengantin. Itu adalah milik orang lain. Oke, tetap saya foto untuk flat lay, tapi saya juga request ke dia, "Kak, nggak apa-apa, saya foto aja. Kakak pakai sepatu yang nantinya akan kakak pakai di pernikahan kakak." Gitu. Tapi kalau misalkan sepatu itu saya foto, cuma saya simpen misal di lantai gitu, atau saya gantungin di mana, itu nggak menarik. Makanya saya minta dia untuk pegang sepatunya dan saya fokusin ke sepatunya. Dan yang terakhir sebetulnya yang nggak kalah penting adalah menahan untuk menekan tombol shutter. Saya punya temen yang kalau motret wedding itu kayak motret perang. Jadi dia tekan tombol shutter pakai mode continuous yang benar-benar gitu, kayak oke, kita tidak sedang memotret perang. Sebenarnya memang kita harus banget untuk memotret setiap momen yang ada dan jangan sampai terlewat. Tapi kita juga harus jeli untuk menemukan momen tersebut. Kita mungkin bisa dalam satu momen, mungkin ketika sedang pemberkatan, ketika berdoa, kita mungkin bisa foto 2, 3, sampai 4 kali dengan ekspresi yang berbeda. Tapi kita juga harus menunggu bagaimana ekspresi yang tepat dari situasi tersebut supaya kita bisa menampilkan foto yang bercerita. Bukan berarti kita harus menekan shutter sebanyak mungkin untuk mendapat momen tersebut. Tapi coba untuk melatih intuisi kita dalam memotret, menunggu untuk menekan shutter dan dapatkan momen yang terbaik dalam satu situasi untuk membuat foto itu bercerita.
Hal ini juga berkaitan dengan post produksi. Kalau fotonya banyak tapi nggak ada bedanya, pada akhirnya cuma jadi file sampah dan bikin proses sortir jadi lebih sulit dan lama. Semoga ada yang bisa diambil dari video ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.